Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sehat untuk anak-anakku kelas 8 yang sedang berbahagia. Alhamdulillah kita bertemu kembali, kita belajar kembali di pelajaran PKN di tahun ajaran baru ini. Anak-anakku naik semua ya di kelas 8 ini. Amin. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. At-Taubah ayat 40. Anak-anakku, dari ayat tersebut kita ambil pelajarannya yuk. Kita tentu pernah mengalami situasi yang sangat sulit. Ibu contohkan situasi saat kita mengalami kegagalan. Contoh saja ya, kita gagal ingin berprestasi di kelas. Kita ingin menjadi juara pertama, bahkan ingin menjadi 3 besar. Itu adalah mungkin impi-impian setiap siswa ya, namun itu tidak terwujud. Kalian padahal sudah berusaha dengan keras, sudah belajar dengan tekun, bahkan sampai berdoa, tapi belum terwujud juga. Namun akhirnya kalian merasa gagal, kalian sembari menangis, meratapi kerja keras dan keringat itu yang berujung sia-sia. Anak-anakku, hidup itu memang tak seindah yang dibayangkan, namun tak seburuk yang kita pikirkan. Jadi, asal kamu sudah memberikan yang terbaik, maka selalu ada hadiah terbaik yang akan menantimu. Karena suksesmu tergantung pada usahamu. Itu ya. Yuk kita lanjut. Kita akan membahas untuk pertemuan pertama kita, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa negara Indonesia. Ya, itu pertama, Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Menurut TAP MPR nomor 11 garing MPR garing 2000 menyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila sebagai sumber hukum nasional dan tata urutan perundang-undangan. Bu ulangi ya, Pancasila sebagai dasar negara, berfungsi sebagai dasar negara, yang berarti Pancasila sebagai sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan. Makna Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Lanjut ya. Insinyur Soekarno tadi memperkenalkan Pancasila pada tanggal berapa? Ayo, ada yang ingat? Nih, 1 Juni 1945. Itu pula pada saat itu diadakan sidang BPUPKI. Ya. Seperti tadi ya, makna Pancasilanya. Iya, betul. Makna Pancasila yaitu digunakan sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Baik. Ya, arti Pancasila sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama kita bahas yaitu arti Pancasila sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia. Artinya Pancasila sebagai pandangan hidupnya berarti bahwa bangsa Indonesia mempunyai pegangan dan pedoman dalam memecahkan masalah bangsa. Jika banyak masalah yang ada di Indonesia, berarti kita berpegang pada Pancasila karena berfungsi sebagai pedoman dan artinya adalah sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia. Baik,
untuk pertemuan pertama, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan dari penjelasan Ibu tadi, kalian dapat memahami. Kita semua diberikan kesehatan terus. Kalian setelah ini silahkan kerjakan tugasnya dan dibuka di kolom diskusi ya. Kita diskusi di situ barangkali ada yang belum jelas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.